Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Tahu dengan NIM 811424063. Di sini saya akan menarasi novel tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Novel ini merupakan karya dari Buya Hamka, seorang ulama, sastrawan, dan politisi Indonesia yang dikenal dengan karya-karya sastra dan kepemimpinannya dalam dunia Islam. Nah, novel ini juga pertama kali diterbitkan oleh Bulan Bintang pada tahun 1938 dengan jumlah halaman 239 halaman. Tenggelamnya kapal Van der Wijk merupakan novel klasik yang menceritakan tentang cinta terlarang antara Zainuddin dan Hayati. Nah, Zainuddin ini merupakan seorang pemuda Minang yang berdarah campuran, sedangkan Hayati merupakan gadis Minang dari keluarga yang terpandang. Cinta mereka itu terhalang perbedaan status sosial dan adat yang ketat. Nah, setelah Hayati menikah dengan Aziz, seorang pemuda yang kaya raya, pernikahan mereka itu tidak berlangsung bahagia. Kisah ini mencapai puncaknya saat tenggelamnya kapal Van der Wijk yang membawa Hayati bersama mimpinya. Nah, novel ini mengangkat tema cinta, tradisi, dan perjuangan melawan takdir. Buya Hamka menggunakan bahasa yang puitis dan deskriptif sehingga mampu menggambarkan emosi dan suasana dengan baik. Narasi ini membawa pembaca ke dalam kisah cinta yang penuh liku dan tragedi. Nah, memperlihatkan perjalanan hidup Zainuddin dan Hayati serta berbagai rintangan yang mereka hadapi. Karakteristik utama dalam novel ini adalah Zainuddin, seorang pemuda Minang berdarah campuran yang memiliki semangat dan tekad kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Zainuddin digambarkan sebagai sosok yang setia dalam cinta dan rela berkorban. Sedangkan karakteristik dari Hayati merupakan seorang gadis Minang dari keluarga terpandang yang terjebak dalam dilema antara cinta sejati dengan Zainuddin dan tuntunan tradisi serta keluarganya. Hayati adalah seorang yang lemah lembut namun kuat dalam menghadapi nasibnya. Selanjutnya ada karakteristik dari tokoh Aziz. Nah, Aziz ini merupakan suami Hayati yang kaya dan berstatus tinggi, namun tidak mampu memberikan kebahagiaan sejati kepada istrinya. Aziz digambarkan sebagai sosok yang arogan dan tidak peka terhadap perasaan istrinya. Nah, terakhir itu ada deskripsi latar. Nah, Buya Hamka dengan cermat menggambarkan latar belakang budaya Minang dan kehidupan sosial pada masa itu. Deskripsi alam dan suasana sangat mendukung kekuatan narasi dan emosi cerita. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan buku. Nah, narasi yang kuat. Hamka berhasil menghadirkan alur cerita yang emosional dan mendalam sehingga pembaca yang merasakan setiap emosi yang dialami oleh karakter-karakternya. Nah, terus yang kedua itu ada penggambaran budaya. Novel ini menggambarkan adat dan budaya Minang dengan sangat baik, memberikan wawasan tentang tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, selain penggambaran budaya, bahasa yang indah juga menggunakan bahasa yang kritis dan kaya akan metaforma, membuat novel ini enak dibaca dan menyentuh hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari buku. Nah, plot yang melambat, beberapa pembaca mungkin merasakan bahwa alur cerita ini berjalan agak lambat di beberapa bagian, terutama pada penggambaran latar belakang dan detail-detail budayanya. Terus yang kedua, karakter yang stereotipikal. Beberapa karakter mungkin terlihat stereotipikal dan kurang mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang cerita. Pesan yang disampaikan oleh Hamka dalam novel yaitu pentingnya cinta sejati, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati tradisi, namun tidak boleh membiarkan tradisi menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan kebaikan. Selain itu, Hamka juga menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan sosial yang seringkali terjadi karena perbedaan status sosial. Jadi kesimpulannya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah novel yang penuh dengan emosi dan keindahan. Cerita tentang cinta yang menghadapi rintangan adat dan status sosial ini memberikan perjalanan berharga tentang kekuatan cinta dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, teman-teman, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang menghargai karya sastra klasik dan ingin mengetahui lebih tentang budaya Minang. Dadah. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat orang pada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa hanya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita? Bukankah kau telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu karena saya asal tidak itu orang hina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke negara kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati untuk cinta Hayati.